Pernahkah kamu begitu sibuk bekerja hingga lupa merawat hal-hal penting di sekitarmu? Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang tukang kayu bernama Robert yang sangat ahli membuat mebel indah, tetapi justru lupa merawat rumahnya sendiri. Hingga suatu hari badai besar menghantam dan semuanya berubah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir, karena mungkin ini adalah pengingat yang kamu butuhkan. Di sebuah kota kecil yang tenang dan damai, hiduplah seorang tukang kayu yang sangat terampil bernama Robert. Robert adalah seorang pria sederhana yang dikenal oleh penduduk kota karena kepiawaiannya dalam membuat mebel. Karyanya selalu mendapat pujian karena keindahan dan kekokohan yang luar biasa. Ia bisa membuat meja makan yang elegan, kursi yang nyaman, hingga lemari yang kokoh. Tidak heran jika banyak orang dari kota-kota sekitarnya rela datang jauh-jauh hanya untuk memesan mebel dari Robert. Namun, di balik kesuksesannya sebagai tukang kayu, Robert memiliki suatu kekurangan besar. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya hingga lupa memperhatikan kondisi rumahnya sendiri. Rumahnya yang dulu indah dan nyaman kini mulai mengalami kerusakan di sana-sini. Pintu rumahnya berderit setiap kali dibuka. Jendela-jendelanya bocor ketika hujan turun. Dindingnya retak dan atapnya bocor. Tetangga-tetangganya seringkali menegur dan mengingatkan Robert tentang kondisi rumahnya yang semakin memprihatinkan. "Robert, kamu harus segera memperbaiki rumahmu. Kondisinya semakin parah setiap hari," kata tetangganya Mr. Johnson pada suatu hari. Namun Robert selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Saya terlalu sibuk mengerjakan pesanan mebel. Saya akan memperbaikinya nanti. Saya akan memperbaikinya nanti." Nanti adalah kata yang selalu digunakan Robert untuk menunda pekerjaan yang seharusnya dia lakukan untuk rumahnya sendiri. Setiap hari ia terus tenggelam dalam pekerjaannya, menciptakan mebel-mebel yang semakin indah dan sempurna. Sementara itu, rumahnya semakin rapuh dan tidak terurus. Musim berganti dan waktu terus berjalan. Hingga suatu hari, sebuah badai besar melanda kota kecil tempat Robert tinggal. Angin kencang dan hujan deras menghantam kota dengan kekuatan yang luar biasa. Banyak rumah mengalami kerusakan, termasuk rumah Robert. Atap rumahnya yang sudah bocor kini roboh, dinding-dinding yang retak mulai runtuh, dan air hujan masuk ke dalam rumah merusak perabot yang ada di dalamnya. Ketika badai reda, Robert melihat rumahnya dalam keadaan yang sangat parah. Dia merasa sangat terpukul dan menyesal. Ia menyadari bahwa semua pekerjaannya untuk memperbaiki rumahnya sendiri telah terlambat. Selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa merawat dan memperbaiki hal-hal yang penting dalam hidupnya sendiri. Dalam hati yang berat, Robert mulai membersihkan puing-puing dan mencoba memperbaiki kerusakan yang ada. Namun, kerusakan yang terjadi begitu parah sehingga banyak hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ia kehilangan sebagian besar dari apa yang dia bangun selama bertahun-tahun. Tetangga-tetangganya yang datang untuk membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada Robert. Mereka tahu bahwa Robert adalah orang yang baik dan mereka ingin membantunya bangkit kembali.
Mr. Johnson yang sering mengingatkan Robert tentang kondisi rumahnya datang membawa makanan dan minuman untuk Robert. "Robert, kami semua di sini untuk membantumu. Jangan menyerah, kita bisa memperbaiki ini bersama-sama," kata Mr. Johnson dengan penuh kasih. Robert merasa sangat terharu dengan kebaikan tetangganya. Dia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada pekerjaannya, sehingga lupa merawat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dukungan dari tetangganya memberikan semangat baru bagi Robert untuk bangkit dan memperbaiki rumahnya. Dengan bantuan tetangganya, Robert mulai memperbaiki rumahnya sedikit demi sedikit. Ia memutuskan untuk mengambil waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri dan rumahnya. Tidak hanya fokus pada pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ia belajar untuk mencari keseimbangan dalam hidupnya antara pekerjaan dan hal-hal penting lainnya. Seiring berjalannya waktu, rumah Robert kembali berdiri kokoh dan indah. Ia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tetangganya yang telah membantunya. Robert juga merasa lebih bahagia karena dia tidak lagi hanya fokus pada pekerjaannya, tetapi juga merawat dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Terkadang kita terlalu fokus pada pekerjaan atau hal-hal lainnya sehingga kita lupa untuk merawat diri kita sendiri, hubungan, atau hal-hal penting lainnya dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup sangat penting. Kita harus menghargai waktu untuk merawat diri sendiri dan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya pekerjaan atau hal-hal yang terlihat dari luar. Kisah Robert mengajarkan kita bahwa penting untuk tidak mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup. Pekerjaan memang penting, tetapi juga perlu menjaga keseimbangan dengan merawat diri sendiri, rumah, dan hubungan dengan orang-orang di sekitar. Ketika menemukan keseimbangan tersebut, kita akan merasa lebih bahagia dan mampu menghadapi segala badai dalam kehidupan dengan lebih baik.